Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan tupoksi OJK. Apakah itu OJK? Ya, kita nanti dengarkan sama-sama karena jujur saya juga belum paham sepenuhnya, saya belum kenal sepenuhnya. Nanti kita mendengarkan dari Bapak Ibu semuanya. Serta bagaimana kita menanamkan kewaspadaan sejak dini dalam hal investasi ataupun pinjaman online yang semarak. Ya, yang semarak kalau tidak bermasalah mungkin tidak akan terkenal seperti itu, tidak akan setiap hari muncul di televisi Bapak dan Ibu. Nah, hadirin yang saya hormati, saya berharap adik-adik mahasiswa semua dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya agar bisa menanamkan kewaspadaan sejak dini dalam hal berinvestasi ataupun pinjaman online. Kiranya demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan berdampak baik bagi kita semua yang ada di universitas maupun masyarakat umum. Demikian sambutan dan arahan ini saya sampaikan terima kasih dan saya akhiri dengan mengaturkan para mesanti Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Dan waktu saya kembalikan kembali kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Rektor atas sambutannya. Sambutan selanjutnya dari Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan kepada yang terhormat Bapak Rizal Ramadhani, kami persilahkan. Yang kami hormati Bu Rektor Universitas Ngurah Rai, yang saya kira dengan segala kelembutan tadi sudah menyampaikan banyak pesan ya adik-adik ya sekalian. Lalu yang kami hormati para Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, ya, dan seluruh sivitas akademika Universitas Ngurah Rai, rekan-rekan mahasiswa ya, adik-adik mahasiswa, rekan-rekan dosen tentunya. Lalu saya memberi salam kepada rekan-rekan saya dari Otoritas Jasa Keuangan. Ada Pak Dr. Tongam L. Tobing ya. Ini salah satu figur yang sering muncul di banyak media ketika pinjol ini banyak dibahas Bapak Ibu sekalian ya. Beliau selaku Ketua Satgas Waspada Investasi. Rekan saya Irjen Pol Suharyono, ya, selaku penyidik utama di Otoritas Jasa Keuangan, kita menerima beberapa rekan penugasan ya dari Mabes Polri dan juga dari Kejaksaan Agung, lalu teman-teman dari BPKP yang dulu lama di KPK, terus ada teman juga pajak. Nah, Pak Suharyo ini komandan pasukan lah kira-kira gitu ya. Lalu ada Bu Wiwit, ini Direktur Dukungan Kebijakan Penyidikan. Ada Mas Wahid, ada Pak Aat dari Departemen Hukum. Lalu tidak lupa saya menyapa rekan-rekan OJK Kantor Regional Bali ya. Pak Giri kebetulan tidak bisa hadir karena tadi harus menghadiri acara di Bank Pembangunan Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua.
Bapak Ibu sekalian, saya baru pertama kali ke Universitas Ngurah Rai dan saya juga takjub ya. Walaupun kecil dari kata Bu Rektor, universitasnya cukup bersih gitu ya. Aulanya juga bersih gitu. Lalu gedungnya juga unik gitu. Menggambarkan tradisi Bali yang sangat terkenal di seluruh penjuru mancanegara, kira-kira gitu, Bu Rektor ya. Salam kenal, saya pribadi selaku akademisi juga banyak ya sehari-hari dengan mahasiswa pasca sarjana. Saya kebetulan dosen fakultas pasca sarjana ya, di program studi hukum ekonomi di Universitas Nasional. NIDN saya di UNAS, Bu. Lalu pasca sarjana juga di Pancasila. Jadi teman-teman mahasiswa juga bukan sesuatu yang yang saya kira adik-adik ini kan kritis-kritis, apalagi bicara nanti soal pinjol ya. Bapak Ibu sekalian, dalam bulan inklusi keuangan memang tadi sudah disebut edukasi literasi keuangan dan waspada investasi serta pinjaman online ilegal. Sebetulnya dari sekian banyak spesies investasi ilegal, pinjol ini spesies yang sebetulnya kecil ya. Kecil tapi membesar ketika banyak kasus. Karena memang pinjol ini kemudian kenapa dikatakan ilegal? Karena dia tidak terdaftar di otoritas, Bapak Ibu sekalian. Sehingga ketika otoritas, dalam hal ini jasa keuangan ya, OJK, katakanlah negara tidak turun ke dalam proses perizinan, kontrolnya menjadi hampir minimal ketika terjadi penyelewengan. Beda sama pinjaman online yang legal, karena ada platform yang legal, ada yang ilegal. Jadi isu hukumnya adalah ketika ilegal ini bermasalah, ini menjadi besar Bapak Ibu sekalian, karena dia bentuknya platform based ekonomi. Platform based ekonomi itu seperti seperti makelar mempertemukan anak investor dengan debitur. Jadi yang membuat perjanjian dengan debitur itu bukannya platform, tapi investor yang diwakili oleh platform. Jadi prinsipalnya adalah investor ya. Kira-kira gitu. Nah, ketika negara tidak turun melalui otoritas jasa keuangan, kacaulah negeri ini dengan pinjol ini. Karena setiap orang bisa membuat aplikasi dan menawarkan kepada masyarakat. Di level pemerintah pusat ini juga kemarin sudah dibahas beberapa menteri termasuk Ketua Dewan Komisioner OJK, bahkan nanti juga mungkin jadi pertanyaan rekan-rekan, kata pemuka negeri ini nggak usah bayar aja sekalian, karena dia dianggap tidak sah gitu ya. Nah, tentunya di sini kalau ada mahasiswa hukum itu juga bisa didiskusikan lebih lanjut nanti dengan Pak Tongam ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, spesies yang lain sebenarnya banyak sekali. Pertanyaan dasarnya adalah siapa yang menjadi otoritas yang berwenang mengawasi investasi yang ilegal? No one jawabnya, tidak ada satu pihak pun, karena dia ilegal Pak. Yang legal banyak, kalau bank yang legal, BPR misalnya Bapak Ibu sekalian, ada BPR misalnya di Bali, ya, yang legal dan melakukan fraud, negara bisa turun lewat tangannya OJK. Tapi kalau ilegal, pinjol ilegal, kemudian dibebankan kepada OJK, orang hukum akan bertanya, pertanyaan dasar dari orang hukum adalah, apa kewenangan otoritas jasa keuangan untuk mengulurkan tangannya kepada pinjol yang ilegal? Itu pertanyaan dasar. Ada enggak hubungan hukum antara negara dengan si pinjol ilegal? Itu yang harus dites, ya ada tesnya. Otherwise itu dianggap suatu perbuatan kesewenang-wenangan, atau bahasa Inggris terkenalnya itu bahasa Inggrisnya adalah arbitrary. Dan itu menjadi objek gugatan di Pengadilan TUN, Tata Usaha Negara, Bapak Ibu sekalian. Negara ketika ada wabah
investasi ilegal, ya, itu kemudian membentuk satuan tugas, dibentuk task force, jadi bukan badan organik, task force, forumnya koordinasi yang diketuai oleh Dr. Kongam, gitu. Sehingga pertanyaan tadi harus dijawab dengan apa usaha pemerintah untuk segera membentuk badan organik sehingga investasi-investasi ilegal termasuk pinjol ilegal di dalamnya itu secara hukum tata negara bisa tertangani dengan baik. Nah, tadi dikatakan oleh Bu Rektor, tugas dari kita kaum akademisi, ya, baik rektor, wakil rektor, dekan, ketua jurusan, termasuk mahasiswa, adik-adik, menyuarakan kepada kita sendiri, kepada saudara-saudara kita, ketika berhubungan dengan pinjol ilegal, tidak ada perlindungan negara yang turun ke sana secara struktural. Kecuali nanti dia ditangani oleh pihak kepolisian ketika terjadi huru-hara. Jadi prinsip hukum itu ketika public ordernya injury, negara harus turun tangan. Polisi turun tangan ketika terjadi public ordernya injury, Pak. Ketika tata tertib menjadi tercederai, polisi harus turun tangan. Gitu kira-kira. Jadi tugas kita selaku akademisi menyuarakan saudara kita, kerabat kita, sahabat kita, bahwa berbahaya sekali berhubungan dengan pinjol ilegal. Karena semuanya kemudian dilakukan secara digital. Platform yang kita nggak tahu keluarga negaraannya dari mana, menawarkan pinjaman kita pinjam, ya. Lalu nanti kita berurusan, kita nggak tahu berurusan sama siapa. Karena tidak ada physical presence, tidak ada kantornya. Gitu. Nanti Pak Dr. Tongam nanti cerita soal misalnya robot trading, Bu Rektor. Ada robot trading. Kemarin BUMN sama saya tanya, Bang, bisa nggak ini perusahaan saya, salah satu BUMN karya, naruh uang di robot trading, gara-gara mau dapat keuntungan yang besar. Karena selisih hasil investasinya lumayan katanya. Aku bilang, kau ukur aja antara risiko sama benefit. Karena kita tahu kalau BUMN rugi, itu sama dengan kerugian keuangan negara. Ujung-ujungnya tindak pidana korupsi. Gitu Bapak Ibu. Nah, saya selanjutnya ingin mengatakan bahwa negeri ini butuh literasi. Butuh literasi. Terlalu cepat revolusi industri 4.0-nya datang ke negara kita ketika masyarakatnya tidak terbiasa membaca, men. Adik-adik sekalian, kalau kalian tidak punya budaya baca, ya, mungkin mahasiswa Universitas Ngurah Rai enggak ya. Tapi ketika handphone itu sudah ada di tangan sebagai salah satu gadget yang paling populer di kalangan anak muda, kita lupa membaca. Ketika kita lupa membaca, kita kurang waspada. Semua kita serap melalui media gadget. Kita lupa membaca buku, kita lupa membaca teori, dan sebagainya. Ketika tawaran itu muncul, kewaspadaannya hilang, karena dianggap, kok gampang sekali, ngutang itu ternyata gampang. Ya, kalau ngutang di bank sulit. Ini masalah literasi di Republik ini. Jadi kalau lihat dari indeks literasi di dunia itu, Bu, ya, yang saya pernah ikuti, termasuk yang rendah. Rakyat Indonesia untuk membudayakan dirinya untuk gemar membaca. Gitu. Sekarang ada istilahnya generasi yang nunduk, ya. Yang selalu nunduk, pencet-pencet tombol HP itu. Ya. Di luar negeri juga begitu, sehingga pemimpin negara di seluruh dunia juga khawatir. Kalau kita lihat di luar negeri, kalau di kereta, mereka sudah tidak saling menyapa, karena asik dengan gadgetnya sendiri. Tapi ketika dikejar-kejar sama debt collector yang mengatasnamakan pinjol ilegal, semua orang menjadi teriak-teriak. Ini sifat dasar manusia, Bu Rektor. Kalau senang, dia nggak akan kasih tahu orang itu.
Kalau investasinya untung ya Pak, dia nggak kasih tahu tetangganya. Ya. Tapi begitu investasinya jeblok, dia teriak-teriak, saya ini korban pinjol, sehingga pinjol ilegal ditindak. Jadi saya hanya mengatakan kita harus melihat masalah ini harus lebih clear, bahwa ada kontribusi kesalahan masyarakat juga terhadap maraknya bisnis pinjol ilegal. Tugas kita sekarang, tugas Bang Tongam, tugas Pak Suharyono hari ini mengatakan waspadalah dengan pinjol ilegal karena dia menjanjikan sesuatu yang palsu sebetulnya. Sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, nanti Pak Dr. Tongam bisa menjelaskan itu secara lebih detail karena beliau banyak nangani permasalahan. Begitu disetujui satu aplikasi, aplikasi lain ikut menyetujui. Kita pinjam 4 juta, yang lain 20 pinjol ilegal ikut transfer ke rekening yang sama. Bayangkan. Dan itu kemudian menagih bersama-sama 21 pinjol ilegal. Ya. Apa enggak, kata orang tempat saya, apa awak enggak susah? Gitu kira-kira. Jadi saya menghimbau, nanti pertanyaan tentunya banyak muncul dari floor. Mudah-mudahan paling tidak di ekosistemnya teman-teman di Universitas Ngurah Rai ini jangan sampai terkena virus pinjol ilegal lah, khususnya. Umumnya masyarakat Bali yang kita tahu bahwa teman-teman saudara-saudara kita dari Bali ini luar biasa melestarikan kebudayaan Bali yang luhur ya, warisan nenek moyang kita yang sudah mungkin beribu-ribu tahun gitu ya. Mestinya dengan budaya Bali yang luar biasa hebatnya itu pinjol ilegal nggak hidup di sini, gitu ya. Karena bisa minjem sama saudaranya, sama teman sekampungnya gitu kan. Pinjam sama Bu Rektor misalnya kalau mahasiswa kan. Bu Rektor pinjamlah dulu daripada saya pergi ke pinjol ilegal gitu kan. Bisa juga, nanti dikasih beasiswa macam-macam itu. Mungkin itu dari saya ya, jadi tidak terlalu banyak, biar nanti acara diskusinya lebih lebih semarak ya. Khusus buat teman-teman, ini ada Fakultas Hukum Bu ya? Ada ya. Teman-teman Fakultas Hukum terutama harus banyak bertanya ya. Jangan hanya mengkritik Bu. Kalau mahasiswa hukum ini biasanya kalau sudah di forum kritik aja tanpa solusi. Ya. Saya banyak mahasiswa anggota DPR Pak. Suasana di parlemen dibawa ke kampus, kritik aja, kritik, retorika. Gue bilang, Bapak, solusi yang Bapak tawarkan apa selaku akademisi? Nggak bisa jawab juga, jadi isinya kritik. Mungkin mahasiswa hukum Ngurah Rai nggak begitu. Ada kritik, ada solusi. Solusinya yang kita bicarakan. Jangan bicara salah benarnya, gitu. Gitu ya. Jadi siapa yang salah, siapa yang benar, tidak. Kita bicara solusinya buat negeri kita yang tercinta ini ya. Mudah-mudahan negeri ini sebentar lagi bersihlah dari pinjol ilegal. Biar Pak Presiden juga enggak terlalu pusing ya, biar ngurusin yang lain gitu, jangan ngurusin pinjol aja. Itu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya atas nama Otoritas Jasa Keuangan mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bu Rektor dan jajarannya udah menerima OJK untuk berdiskusi dengan kaum cendekiawan dari Universitas Ngurah Rai. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selanjutnya, penyerahan simbolis pemberian polis asuransi jiwa mikro untuk mahasiswa baru tahun 2021 oleh Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan dan Head Area of Asuransi Allianz Bali Nusra kepada Rektor Universitas Ngurah Rai. Kami mohon kesediaan Bapak Rizal Ramadhani, Bapak Ida Bagus Raswadiaya, dan Ibu Dr. Putu Tirkawidanti MMM untuk maju ke depan.
Terima kasih. Selanjutnya untuk Ibu Rektor kami mohon untuk tetap berada di depan. Dilanjutkan dengan penyerahan cindera mata dari Universitas Ngurah Rai kepada Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan, kemudian kepada Bapak pemateri dan juga Bapak moderator, kami undang ke depan Bapak Tongam Lubam Tobing serta Bapak Igusti Bagus Adi Wiguna untuk maju ke depan menerima cindera mata dari Universitas Ngurah Rai, serta kami undang Ketua Panitia Bapak Insinyur Imade Karyana STMT untuk mendampingi Ibu Rektor. Setelah ini Pak. Dari OJK akan oleh Deputi Komisioner kepada Ibu Rektor. Oke. Langsung aja nih Pak. Baik, dilanjutkan dengan foto bersama terlebih dahulu setelah penyerahan. Ibu. Satu lagi kepada Bapak Igusti Bagus. Foto bersama terlebih dahulu Ibu. Baik, terima kasih kepada Bapak Tongam. Kami persilakan duduk kembali. Untuk Bapak Deputi, kami mohon untuk di depan dan juga Ibu Rektor. Selanjutnya penyerahan cindera mata dari OJK kepada Rektor Universitas Ngurah Rai. Dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu. Kami persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya ada penayangan apa nih Pak? Langsung ke Bapak. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sampailah kita pada acara yang telah kita nantikan bersama. Sebelum itu kami mohon kepada rekan-rekan mahasiswa untuk scan barcode yang ada di layar rekan-rekan dan mengisi kuesioner tersebut. Baik Bapak Ibu, selanjutnya yaitu pemaparan materi dan nantinya dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab. Sesi ini akan dimoderatori oleh Bapak Igusti Bagus Adi Wijaya yang merupakan Kepala Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara. Kepada Bapak Moderator, kami persilahkan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rizal Ramadhani, Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan Otoritas Jasa Keuangan. Yang kami hormati Bapak Dr. Tongam Lubam Tobing,
Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan sekaligus Ketua Satgas Waspada Investasi. Yang kami hormati Bu Rektor Universitas Ngurah Rai dan seluruh undangan yang berbahagia. Yang kami hormati juga Bapak Irjen Pol Suharyono. Beliau adalah penyidik utama kelompok penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK dan seluruh jajaran Universitas Ngurah Rai. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami OJK Regional 8 Bali Nusa Tenggara untuk melaksanakan acara edukasi dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan. Dan seluruh adik-adik mahasiswa Universitas Ngurah Rai yang ada di sini dan hadir di Zoom dari rumah masing-masing. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum saya memulai, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Tertimpuk batu, kepala benjol, tertangkap warga, berbuat zina. Hati-hati pinjam uang dari pinjol, jika tak ingin hati merana. Seperti apa merananya? Nah, adik-adik yang ada di rumah, kemudian yang hadir di sini juga, tadi Bu Rektor sempat menanyakan apakah ada yang menjadi korban dan tidak ada yang menjawab. Saya yakin sebenarnya pada malu saja Ibu menjawab. Setiap kali kami mengadakan edukasi di Bali, di seluruh Bali ini, biasanya seluruhnya langsung mengaku, oh saya pernah diteror, oh saya pernah di SMS, saya pernah ditawari, minimal ditawari produk pinjaman online. Seperti apa pinjaman online ini sebenarnya? Seperti apa, bagaimana cara kita mendeteksi pinjaman online itu legal atau ilegal? Hari ini kita sudah kedatangan tamu, Bapak Dr. Tongam L. Tobing. Tadi Bapak Rizal sudah menyampaikan beliau adalah artisnya kalau di Indonesia ini terkait dengan pinjaman online. Waspada investasi, sebelum pinjaman online ada waspada investasi. Zamannya Dimas Kanjeng taat pribadi, zamannya kalau di Bali ada Balikon. Nah, beliau ini yang sering tampil di media dan kami hadirkan secara langsung khusus untuk Universitas Ngurah Rai. Kita sambut bersama Bapak Dr. Tongam L. Tobing. Baik, kami persilakan Bapak Tongam. Bagaimana Pak Tongam kabarnya? Kabar baik Pak. Ini sudah berapa lama Pak nggak ke Bali? Baru kami sampai tadi. Sudah Iya. setahun lebih berarti Pak ya? Nggak ke Balinya Pak? Iya. Dari tahun 2019 atau 2020 mungkin Pak ya? 2019 kalau nggak salah. Oke, berarti benar kata Ibu Rektor. Selamat datang kembali Pak di Bali. Terima kasih Pak. Kami persilakan Pak Tongam untuk pemaparan materi. Setelah itu kita lanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi dengan adik-adik mahasiswa. Silakan Pak. Terima kasih Pak Moderator. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Yang kami hormati Ibu Rektor, para Wakil Rektor, Sivitas Akademika Universitas Ngurah Rai, dan para mahasiswa di ruangan ini dan di secara online. Yang kami hormati juga Pak Rizal, Pak Suharyono, Bu Wi, dari rekan OJK. Sebenarnya materi kami tadi sudah komprehensif disampaikan Pak Rizal sebenarnya. Jadi menurut saya sih sebenarnya acara ini sudah selesai. Apalagi saya udah dapat plakat, jadi udah bisa pulang sebenarnya. Itu jadi. Tapi tadi Pak Rizal mengatakan, saya berdiri aja ya, bisa. Kita diskusi saja sebenarnya ya, diskusi kita karena kita ingin juga menampung permasalahan apa sebenarnya yang ada di masyarakat kita saat ini, terutama dari mahasiswa di Universitas Ngurah Rai ini. Kita akan bahas dua hal ya. Yang pertama investasi legal. Investasi legal ini menarik ya. Saya nggak tahu ya, dari yang hadir saat ini ada yang jadi korban nggak ya? Biasanya memang kalau nggak pakai masker kita bisa tahu wajahnya itu yang korban itu pasti lemas gitu ya, nggak bergairah gitu. Atau jangan-jangan ada pelakunya di sini. Saya mohon maaf kalau ada pelakunya di sini ya. Ada yang tahu Vidcoin nggak?
Reward City, ada. Bali sekarang lagi rame loh, orangnya di Bali, ada. Yang tahu? Reward City, Fidicoin, Rechain Capital, gak ada yang tahu ya? Baguslah kalau nggak tahu, berarti nggak ikut di sana. Apa yang perlu kita ketahui bahwa saat ini investasi ilegal ini sangat merugikan masyarakat kita ya. Kerugian 10 tahun terakhir investasi ilegal itu mencapai 117,4 triliun rupiah. Ini uang semua ini. Ini baru yang dilaporkan. Tadi ada yang dari Pak Rizal juga mengatakan banyak nggak lapor. Karena apa? Malu. Pinter-pinter kok ditipu. Itu. Tadi Dimas Kanjeng itu profesor doktor yang di sana loh percaya bahwa uang bisa digandakan dari belakangnya Kanjeng Dimas ya, Dimas Kanjeng. Jadi intelektualitas juga termakan iming-iming investasi ilegal ini. Ini kerugian yang sangat besar. Kemudian kita lihat selanjutnya persebarannya, pengaduan. Jadi investasi ilegal ini kebanyakan di Pulau Jawa. Orang pinter di Pulau Jawa itu ketipu. Malah di daerah-daerah nggak begitu banyak investasi ilegal ya. Mungkin nanti beda pinjol ilegal. Kalau investasi ilegal ini masuk ke sentra-sentra ekonomi di Jawa dengan keinginan mendapatkan imbal hasil tinggi, ya itu tadi jadi korban kebanyakan di Jawa. Kita lihat ciri-cirinya ya. Ini yang operator siapa? Jauh di sana. Entitas yang kita tangani saat ini. Jadi kita ya di Satgas Waspada Investasi itu kita lihat perkembangan penanganan investasi ilegal yang sangat masif dilakukan. Di 2017 ada 79 entitas ilegal, kemudian 2018 mulai ada fintech, pinjol, ada 404 pinjol. Tadi menjadi masalah pinjol ini karena Pak Presiden pada hari Senin minggu lalu bicara mengenai banyaknya masyarakat bawah yang tertipu, terjerat bunga tinggi dan ditagih secara tidak beretika. Ini. Jadi masyarakat bawah saat ini sangat terjebak dengan pinjaman online. Dan kita sudah berantas sejak 2018, bukan hanya saat ini, tiba-tiba. Yang paling banyak itu 2019. Kita lihat investasi ilegal 442, kemudian pinjol ilegal itu mencapai 1493. Jadi kalau dikatakan pandemi ini membawa semakin banyak orang sengsara, ternyata sebelum pandemi yang banyak orang sengsara di sana. Tapi kebelakangan ini semakin menurun. Kita lihat 2021 592 pinjol ilegal sampai Oktober ini yang kita hentikan. Kemudian kita lihat ciri-cirinya. Ini juga mungkin kita udah tahu ya. Selalu menjadikan keuntungan tidak wajar dalam waktu cepat. Ingin kita dijadikan cepat kaya, cepat dapat mobil, cepat dapat rumah. Kita lihat contohnya Miles ya, Come. Saya nggak tahu di sini tahu nggak ya? Nggak tahu ya. Miles yang kemarin ditangani di Surabaya ya. Kita top up 7 juta dapat 1 mobil Fortuner. Dari mana dapatnya? Mungkin dapat, tapi dari peserta-peserta yang datang belakangan, money game kan gitu. Kita itu dibiayai oleh orang yang datang belakangan. Bagaimana mungkin dengan 7 juta kita bisa memiliki mobil harga 600 juta? Ya mungkin sebenarnya. Kemudian kampung kurma, kita ditawari 5 kurma bisa berpenghasilan sampai 100 juta per tahun. Dari mana mungkin di Indonesia bisa pohon kurma sampai subur begitu? Tapi nggak ada yang memikirkan sampai situ. Yang penting dia investasi, iming-iming hasil tinggi. Kemudian jadi robot trading ya. Saya nggak tahu. Ada yang ikut nggak robot trading? Kalau di Jawa ya rata-rata mahasiswa yang ikut di sana. Jargonnya itu tidur saja dibayar katanya. Makanya kebanyakan tidur sekarang orang karena dibayar kan gitu. Bagaimana mungkin kita bisa tanpa bekerja mendapat untung? Tapi itulah yang selalu diciptakan orang ini. Untuk membuat kita ikut di sana. Dan bonus perekrutan anggota. Ini ibaratnya seperti multi level marketing, tidak ada barang yang dijual. Tetapi kita dapat bonus dari merekrut orang-orang. Jadi semakin banyak orang yang kita tipu atau kita rekrut, semakin banyak bonus yang kita peroleh. Dan sering memanfaatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, gubernur, diajak foto bersama. Padahal mereka nggak tahu sebenarnya.
Kemudian juga selalu mengklaim tanpa risiko. Padahal di dalam investasi itu semakin tinggi returnnya, semakin tinggi risikonya. Semakin tinggi risiko, semakin tinggi returnnya. Harusnya. Tapi dia bilang nggak ada risiko, 1% per hari. Seperti itu. Dream for Freedom, kita lihat contohnya. 1% per hari. Kemudian juga ada beberapa TikTok Cash dulu. TikTok Cash itu kita menonton video, dibayar, tapi kita bayar dulu. Kita beli jabatan. Jabatan contohnya kita beli jabatan supervisor 4,9 juta, kita akan dapat 120 juta 1 tahun. Dari mana? Itu tadi money game, dari orang yang datang belakangan. Makanya orang bilang kalau money game ini enak kalau kita peserta pertama. Makanya sekarang orang masuk robot trading untuk peserta pertama. Karena mereka yakin peserta pertama itu pasti dibayar. Modusnya adalah peserta pertama itu biasanya dibayar dulu, dibayar supaya makin orang datang. Makin banyak orang datang baru kabur dia. Seperti itu. Tapi jangan coba-cobalah. Karena bagaimanapun keuntungan kita itu adalah kerugian bagi orang lain. Kemudian legalitasnya tidak ada. Jadi tidak memiliki izin usaha, izin produk, izin kelembagaan, tidak ada. Tapi mereka melakukan kegiatan. Penyebabnya apa? Ada dua sisi. Penyebabnya kita lihat dari sisi pelaku dan sisi masyarakatnya. Saat ini ya dengan kemajuan teknologi informasi sangat mudah membuat situs web aplikasi penawaran investasi legal. Kita semua punya smartphone. Sangat mudah kita membaca penawaran-penawaran ini saat ini. Kemudian juga banyak penawaran di luar negeri. Jadi pialang-pialang berjangka yang dari luar negeri masuk ke kita. Kita gunakan. Yang terjadi adalah penipuan-penipuan. Dia tidak ada izin di Indonesia. Kemudian dari masyarakat kita yaitu tadi perilaku masyarakat kita sangat mudah tergiur dengan bunga tinggi, imbal hasil tinggi. Ditawarkan ada koperasi ya. Dengan bunga 10% per bulan ikut. Ditawarkan ada kegiatan-kegiatan perdagangan, barangnya tidak ada seperti contohnya Kinet dulu. Saya nggak tahu di sini ada Kinet Cakra ya, Kinet Amuba, ada yang tahu nggak? Nggak ada ya. Di sini baik-baik semua orang-orangnya nggak pernah ada tahu investasi legal ya, nggak pernah. Kinet nggak tahu, Amuba nggak tahu, Rechain Capital, Fidicoin juga nggak ya. Lucky Best Coin tahu? Nggak juga. Yang saat ini marak. Ya, terima kasih Pak Rizal, Pak Suharyono. Beliau mengundurkan diri karena bertemu dengan Pak Kapolda. Jadi banyak yang di luar, saya nggak tahu ya, mungkin nanti kita gali di diskusi sebenarnya. Apa saja yang ada di Bali ini terutama yang menawarkan investasi legal. Kemudian juga masyarakat kita tingkat literasi keuangannya rendah. Sehingga belum paham investasi. Kemudian kita lihat selanjutnya modus-modusnya. Ini banyak modusnya, ini sangat banyak. Kita modusnya ada sosial media, TikTok tadi sudah saya sampaikan, like, share. Jadi kita hanya like satu postingan dapat hadiah. Tetapi kita harus merekrut orang. Kemudian juga dengan isi pulsa, ada banyak kegiatan-kegiatan yang lain, e-commerce juga. Ada juga auto gajian, kita gajian tanpa bekerja tapi digaji oleh orang lain. Orang lain digaji oleh orang lain lagi, orang lainnya digaji oleh orang lain. Nah, seperti itu. Jadi kita digaji oleh orang yang kita rekrut, yang kita tipu misalnya ya. Karena saya nggak tahu ya, bukan sebenarnya memberikan solusi, bukan solusi sebenarnya, tetapi penipuan, yang banyak penipuan. Kemudian kita lihat ini tadi miles periklanan. Bapak rekan-rekan juga mungkin ada kenal Fitup juga ya, Fitup. Nggak kenal juga? Ada yang kenal Fitup nggak? Nggak ada? Bagus. Jadi di sini aman ya, nggak ada apa-apanya di sini, bagus. Kemudian kita Net 89 ada yang tahu nggak? SMI, robot trading, nggak tahu. Podosugi, Auto Sultan, nggak ada ya. Padahal Bali ini loh pasarnya, nggak ada ya, nggak sampai ke Ngurah Rai ya. Masih sampai di yang lain mungkin. Ini juga memberikan keuntungan yang sangat besar. Jadi mereka itu modusnya menjual buku loh untuk membuat robot trading, tapi meminta untuk investasi. Jadi kita diwajibkan untuk deposit margin, untuk asuransinya, untuk sewa robot. Ya itu tadi diperdagangkan. Padahal mereka menjanjikan profit sharing. Perdagangan itu enggak profit terus, enggak profit terus. Perdagangan komoditi itu enggak mungkin untung terus, ada jatuhnya. Mereka enggak bilang itu ada. Jadi yang dikatakan adalah profitnya. Kemudian kita lihat banyak juga skema-skema lain
Asia Dinasti Sejahtera ini di NTT. Ini kegiatan-kegiatan yang masuk ke daerah-daerah ND terutama. Kemudian Dream for Freedom saya katakan tadi, itu memberikan bunga 1% per hari, auto gajian. Ini sangat banyak modus-modusnya. Kemudian juga penjualan saham dijual tapi dengan iming-iming ada kenaikan berapa persen per bulan. Jadi padahal saham itu kan harganya fluktuatif. Tidak ada harga saham naik terus. Pasti ada suatu hal yang membuat harga saham itu juga terkoreksi kan gitu. Kemudian ada modus belanja online juga, jadi Union dan lain-lain. Nah, apa yang kita sampaikan ke masyarakat ya, modus-modus tadi sangat banyak. Ribuan modus mereka. Yang kita lakukan edukasi ke masyarakat kita. Yang ingin disampaikan masyarakat, penawaran investasi legal bukan merupakan tujuan investasi. Jadi jangan masyarakat kita mengharapkan untung dari investasi legal, jangan. Ini akan menyuburkan mereka. Padahal kita ingin berantas mereka di negara kita ini. Kemudian keputusan investasi ada di kita. Kalau kita mau jadi investor, jangan serahkan keputusan investasi bagi orang lain. Jangan. Kalau kita trading, contohnya robot trading, kita yang memutuskan untuk jual atau beli. Di perdagangan berjangka pun seperti itu. Sama seperti kita contohnya mau beli emas ya. Untuk menjual kan kita keputusannya, saya jual lah karena naik harga. Atau saat harga turun saya beli. Seperti itu dalam trading. Jangan berikan kewenangan bagi orang lain. Kita dihabisi sama mereka. Hilang semua uang kita. Kemudian kita harus sadari selalu investasi itu memiliki risiko. Tidak ada investasi tanpa risiko. Pasti ada turun, naik. Betul. Makanya sangat tidak masuk akal kalau orang mengatakan investasi naik terus. Nggak mungkin, tidak mungkin. Jangan percaya. Kemudian juga, ini. Ada mahasiswa ada yang punya Telegram? Ada. Nggak ada juga? Ada. Ada yang ikut Telegram nggak? Pernah nggak ada dimasukkan di grup-grup di sana? Grup-grup penawaran investasi sangat banyak. Ini ilegal semua ini. Jadi tiba-tiba kita masukkan dalam satu grup. Di sana udah puluhan ribu orang di sana. Itu teman-temannya semua. Nah kemudian dia tawarkan investasi. Anda akan dapat 10 juta kalau masukkan uang sekarang 1 juta. Bayangkan coba naik 10 kali lipat pada sore hari. Kita masukkan, dia minta lagi untuk mencairkan uang ini. Akhirnya setelah kita dikeluarkan, kita nggak dapat apa-apa. Nah ini, jadi hati-hati. Telegram adalah penawaran-penawaran investasi yang dalam satu grup itu ilegal. Jangan ikuti. Kemudian apa yang kita lakukan di dalam sosialisasi adalah intinya 2L. Jadi 2L ya. Apabila kita menerima penawaran investasi dengan imbal hasil tinggi, cek 2L. Legal dan logis. Legal artinya tanyakan izinnya. Izin badan hukumnya, izin kegiatannya, izin produknya. Kalau nggak ada izinnya jangan ikuti. Koperasi contohnya. Tidak ada izinnya, dia menawarkan simpanan 10% per bulan. Jangan diikuti. Atau kegiatan-kegiatan perdagangan, kegiatan-kegiatan investasi lain. Kalau nggak ada izinnya jangan diikuti. Kemudian logis, rasionalitas imbal hasil. Apakah rasional orang memberikan 1% per hari? Seperti robot trading. Ya nggak mungkin lah. Perdagangan forex saat ini sangat banyak ditawarkan. Jawa dan Bali. Bisa 2% per hari. Tidak masuk akal. Jadi kita lihat rasionalitas imbal hasilnya. Kalau kita bandingkan dengan suku bunga rata deposito ya, deposito saat ini mungkin 3%, 4% per tahun, sangat tidak masuk akal orang memberikan bunga 10% per bulan. Ada yang koperasi memberikan bunga. Dari mana uangnya? Kalau dia bisa memberikan 1%, 10% per bulan, ya dia saja yang investasi di situ harusnya. Jangan ajak-ajak kita untuk kaya kan gitu kan. Dia saja yang kaya. Nah, ini mengenai investasi legal ini perlu kita cek legalitasnya. Ini nanti legalitasnya bisa kita lihat kalau pasar modal ada di website OJK, kemudian penawaran-penawaran dari instansi lain juga ada. Contohnya ada multi level marketing di Kemendag, perdagangan berjangka komoditi ada di Bapepti. Dan masyarakat kalau menemukan investasi legal agar lapor ke kami di email waspadainvestasi@ojk.go.id. Jadi tolong dilaporkan supaya kita langsung blokir dan kita umumkan ke masyarakat. Dan juga kalau sudah dirugikan, jangan ragu untuk lapor polisi. Jadi walaupun kita saat ini masih menikmati ya, biasanya memang gitu. Tadi Pak Rizal juga katakan, selama kita masih menikmati keuntungan, ya kita diam saja biasanya. Malah kita dimarah-marahi kalau kita hentikan kegiatannya. Tapi setelah rugi, nah itu. Di mana nih pemerintah ini? Kok dari dulu dibiarkan? Oh yang kita taunya mereka itu ya pas untungnya nggak bilang-bilang ke kita. Seperti itu.
Ini mengenai investasi legal ya, walaupun sangat singkat mungkin ya, ada beberapa yang perlu kita garis bawahi di sana, bagaimana kita menghindari investasi legal dengan 2L tadi. Jadi apabila ada penawaran investasi dengan iming-iming imbal hasil tinggi, cek legal dan logis. Oke. Kemudian kita lihat ke pinjol ya. Nah, ini juga menjadi menarik ini pinjaman online. Saya nggak tahu, tadi ditanya Bu Rektor juga ada yang terpinjol nggak di sini? Ada ya? Ada 3 orang yang senyum saya lihat. Jangan sampai yang ilegal ya. Kalau pinjol yang ilegal nggak apa-apa. Karena pinjol ini tujuannya baik sebenarnya. Tujuannya baik. Jadi pinjol ini adalah merupakan inovasi keuangan digital saat ini yang tujuannya untuk memberikan pendanaan bagi masyarakat yang tidak bisa dilayani sektor keuangan formal kan gitu. Pergi ke bank tidak dapat pinjaman, nggak bankable, ke perusahaan pembiayaan juga tidak bisa, ke pergadaian tidak ada barang yang dijaminkan, ke tetangga udah sering minjem nggak bayar, ke mertua juga udah ngemplang terus, ada pinjol ini. Jadi pinjol ini sebenarnya tujuannya bagus untuk memberikan pendanaan masyarakat. Kalau kita lihat datanya pinjol ini ya, saat ini ada pinjol yang terdaftar atau berizin di OJK ada 106. Daftarnya bisa dilihat di website ojk.go.id. Ini saja tujuan kita sebenarnya. Jadi jangan di luar ini, kalau minjam secara online jangan sampai di luar 106 ini. Tetapi datanya kita update terus karena bisa berkurang. Kemudian kita lihat jumlah pemberi pinjaman saat ini ya, ada 749.000. Dan penerima pinjaman sudah mencapai 68,4 juta peminjam saat ini. Ini membuktikan bahwa peminjaman online ini ya dibutuhkan masyarakat untuk memberikan dana dan pengembangan UMKM. Kemudian jumlah pinjaman totalnya sudah mencapai 250 triliun rupiah dengan outstanding 26 triliun. Jadi kalau ada yang bilang pinjol itu menyengsarakan, ya tentu tidak. Datanya ada, faktanya ada. Dia menjadi menyengsarakan kalau masuk ke pinjol ilegal, kan gitu. Nah, pinjol ilegal ini saat ini memang dimanfaatkan oleh para pelaku ini untuk menawarkan pinjaman ke masyarakat dengan menetapkan suku bunga tinggi, fee-nya besar, dendanya tidak terbatas, dan selalu melakukan teror intimidasi. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Dan saat ini sudah ada 3.515 pinjol yang kita hentikan kegiatannya. Bayangkan, yang legal cuma 106. Ilegal 3.515. Bagaimana ini coba? Kalau kita biarkan ini, wah ini udah malapetaka jadinya di kita. Tapi kita blokir, berantas. Walaupun demikian mereka tetap muncul. Kita blokir hari ini, nanti sore ganti nama, besok bikin baru. Kan gitu terus. Karena apa? Sangat mudah masyarakat kita saat ini. Pelaku-pelaku membuat situs aplikasi, mengirimkan SMS, WA untuk pinjol ini. Jadi kita itu memang dididik untuk menseleksi sebenarnya. Jadi kita nggak bisa mengerem dia untuk mengirim SMS ke kita. Karena pemerintah tidak mencampuri pesan pribadi seperti itu. Yang bisa kita lakukan adalah menseleksi mana yang harus kita akses. Pinjaman online yang ditawarkan melalui SMS, WA, atau pesan pribadi, itu kita pastikan ilegal. Karena pinjaman yang legal itu dilarang melakukan penawaran dengan pesan langsung. Jadi masyarakat jangan akses pinjol yang ditawarkan melalui SMS, jangan. Atau WA, jangan. Itu pasti legal. Ini, kemudian maraknya itu tadi karena mudah membuat aplikasi, kemudian servernya banyak di luar negeri. Dari data yang ada di kita, dari Kominfo, hampir 34% itu ada di luar negeri servernya. Jadi mereka bermain di luar negeri. Nah, ini yang sulit kita sebenarnya. Kita blokir hari ini kan ganti dia. Blokir ganti, seperti itu. Nah itu, jadi dari satu sisi memang dari sisi pelaku kita lakukan pemblokiran, tapi tidak cukup. Kemudian dari masyarakat kita ya, mungkin ini juga literasi masyarakat kita. Mereka terjebak karena nggak tahu. Mereka butuh uang, tiba-tiba ada penawaran melalui SMS, diakses, diisi data, kemudian dapat pinjaman. Ini terjebak di pinjol ilegal. Kemudian ada juga memang karena kesulitan keuangan. Udah tahu ilegal, maksakan diri juga ada. Ini kita lihat dari indikasi adanya masyarakat yang minjam dari 5 atau 10 pinjol ilegal, bahkan ada yang 141 pinjol ilegal satu orang. Ini dia udah tahu itu ilegal, tapi dengan sistem gali lubang tutup lubang tadi. Dan perlu juga kita didik masyarakat kita agar pinjaman itu
digunakan secara efektif. Jangan untuk konsumtif yang tidak dibutuhkan. Itu banyak juga loh. Perilaku konsumtif masyarakat kita banyak terjebak di pinjol ilegal. Ya, teman-temannya beli HP yang mahal. Harusnya HP itu 1 juta juga udah bagus. Dia beli pasakan 5 juta. Kemampuannya nggak ada. Akhirnya gagal bayar. Seperti itu. Jadi literasi keuangan kita kepada masyarakat juga mencakup bagaimana mereka mengelola utangnya. Jadi supaya cerdas meminjam. Ini yang menjadi masalah kita. Kemudian kita lihat ciri-cirinya. Ini menjadi penting bagi kita untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Ciri-ciri pinjol ilegal, yang pertama tentu tidak memiliki izin, ya, di OJK, tidak memiliki izin. Kemudian yang kedua, pengurusnya juga nggak tahu kita identitasnya di mana, kantornya nggak tahu, nomor teleponnya ganti-ganti, hari ini ganti, besok ganti, seperti itu. Nah, ini cirinya. Kemudian juga pinjaman itu sangat mudah, hanya dengan fotokopi KTP dan foto diri, tapi bunganya dan biayanya sangat tinggi. Dan juga tidak terbatas. Jadi kita pinjam 1 juta, yang ditransfer hanya 600.000. Bisa kita bayangkan, langsung dipotong 400.000. Bunganya, contohnya kita pas lihat di aplikasinya hanya 0,5% per hari, bisa 3% per hari. Jangka waktu juga gitu. Di dalam penawarannya 90 hari, yang terjadi hanya 7 hari. Nah, ini menjadi masalah juga bagi kita tentunya. Kemudian pengembaliannya juga tidak terbatas dan ciri yang utama dari pinjol ilegal adalah kita selalu diminta untuk mengizinkan mereka mengakses semua data dan kontak di HP kita. Ini bahaya. Jadi kita sendiri yang menjual data pribadi kita sebenarnya di pinjol ilegal ini. Kita izinkan mereka mengambil semua data dan kontak di HP ini. Ini akan digunakan nanti pada saat penagihan. Pada saat penagihan kita tidak mampu membayar, mereka pasti teror, intimidasi. Dan semua nama-nama yang ada di kontak HP ini diteror. Makanya tiba-tiba kita mendapat SMS atau WA, si A menipu kami, merampok kami, nggak bayar utang, Anda disebut penjamin, tolong bayar. Wah, kita nggak kenal orangnya. Cuma karena nomor HP kita ada di nomor HP dia, ya kita kena teror. Itu sering sekali. Terakhir itu Wakil Gubernur Lampung ya, itu kena seperti itu. Nah, makanya harus hati-hati. Masyarakat di samping dia menjual data pribadi dia, data orang lain juga ya jadi tersebar, diteror. Yang nggak tahu menahu mengenai pinjamannya kena semua. Karena di dalam kontak itu ada keluarganya, ada temannya, ada dosennya, ada keluarga dekatnya, semua kena teror, dipermalukan. Makanya kalau kita dengar ada yang bunuh diri ya, mungkin bukan karena itu sendiri ya, bukan karena pinjol sendiri, mungkin ada aspek lain. Tapi itu tertekan karena dipermalukan dengan foto-foto tidak senonoh. Dipermalukan. Makanya hati-hati. Jangan akses pinjol ilegal untuk meminjam. Jadi tidak ada juga pengaduan karena memang tidak ada mengawasi. Karena ini ilegal, ini kejahatan. Berbeda dengan yang legal, di situ ada transparansi, ada terdaftar, ada layanan batas maksimum, kemudian ada penagihan yang beretika. Karena penagihnya itu adalah tenaga-tenaga yang bersertifikasi. Jadi layanan pengaduan ada. Ini sangat membantu masyarakat tentunya. Jadi perhatikan ciri-cirinya. Kemudian lanjut. Upaya yang dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi. Jadi yang menangani pinjol ilegal ini bukan OJK sendiri. OJK melalui Satgas ada 12 kementerian lembaga di sana. Ada OJK, BI, Kemendak, Kemenkop, kemudian Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi, Kementerian Agama, Kemendikbud, Kejaksaan, Kepolisian, BKPM, PPATK ada di sana untuk menangani. Kita melakukan tindakan preventif dan represif. Kita edukasi. Salah satunya ya ini hari ini. Jadi kita edukasi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bisa menjalar ke masyarakat di sekitar kita atau malah ke seluruh warga Bali tentunya, sehingga teredukasi. Jadi ini pentingnya kita melakukan edukasi dan juga teman-teman kita yang sedang online juga bisa menyebarluaskan informasi ini tentunya. Kemudian kita respon pengaduan masyarakat dan pada tanggal 11 sampai 14 Juli yang lalu kita blasting SMS melalui 7 operator dan kita perkirakan ada 28 juta nomor HP yang menerima SMS ini. Saya nggak tahu, mahasiswa dan Bapak Ibu mungkin ada yang menerima SMS dari kami dan ini akan kita lanjutkan. Karena memang di kuota, jadi karena mereka juga bisnis, pemikiran bisnis karena kita gratis, jadi di kuota. Nah, ini perlu kita lanjutkan, blasting SMS. Kemudian kita kerjasama dengan Google juga.
Google itu pada tanggal 28 Juli 2021 sudah mengumumkan bahwa semua penyelenggara pinjaman pribadi yang akan memasukkan aplikasi di Google Play Store harus punya izin OJK. Nah, ini juga menjadi perhatian kita bahwa saat ini kita berupaya untuk meminimalisir pinjol-pinjol ilegal ini. Secara represif kita mengumumkan ke masyarakat, kemudian kami melakukan cyber patroli, blokir 3.515 kita blokir, kemudian kita juga meminta perbankan dan perusahaan transfer dana untuk tidak melayani atau bekerjasama dengan pinjol ilegal untuk memutus akses mereka. Kemudian kita juga menyampaikan laporan informasi kepada kepolisian untuk dilakukan penegakan hukum. Kemudian apa tipsnya? Kita lihat yang kita lakukan. Ini ya peran kementerian lembaga. Jadi kita lihat peran yang utama ada 5 kementerian lembaga di sana. Ada Kominfo, karena ada penawaran melalui web, aplikasi dengan pemblokiran. Ada Kementerian Koperasi di sana karena penawaran itu juga banyak berkedok koperasi, ya, KSP. Kemudian ada OJK di sana karena perbankan diduga digunakan juga untuk transfer dana, dan juga ada agregator. Agregator ini adalah penyedia informasi mengenai produk tertentu yang digunakan pinjol ilegal. Ada Bank Indonesia yang menggunakan juga penyedia jasa pembayaran di sana, yang harus dilakukan pembinaan dengan memperkuat prinsip know your customer. Kemudian ada kepolisian, penegakan hukum. Karena pinjol ilegal ini syarat dengan tidak pidana. Pemerasan, perbuatan tidak menyenangkan, teror, intimidasi yang harus ditindak secara hukum. Kemudian kita lihat tipsnya ya. Kami selalu menyampaikan ke masyarakat ada 4 tips. Apabila masyarakat ingin meminjam secara online, ada 4 tips. Ini perhatikan. Yang pertama, pinjam hanya pada pinjaman online yang terdaftar atau berizin di OJK. Tadi ada jumlahnya berapa? 106. Terima kasih Pak. 106 saat ini. Tapi tetap diperhatikan karena bisa saja menurun dengan pembinaan dari OJK. Kemudian pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar. Artinya jangan meminjam melebihi kemampuan bayar kita. Dan jangan melakukan sistem dari lubang tutup lubang. Pinjam untuk menutup utang lama, jangan, akan sangat berbahaya. Kemudian pinjaman itu diharapkan ya digunakan untuk kegiatan produktif, untuk mendorong ekonomi keluarga. Dan sebelum meminjam, pahami manfaat, risiko, dan kewajibannya. Jangan setelah meminjam menyesal. Nah, ini tipsnya, sehingga kita bisa terbebas dari pinjaman online yang menjerat kita. Kemudian kalau masyarakat kita saat ini sudah terjebak di pinjol ilegal ya, ada tipsnya kita sampaikan. Yang pertama, laporkan ke Satgas melalui email waspadainvestasi@ojk.go.id, akan kita blokir. Kemudian ini tadi, jangan membuka utang untuk menutup utang. Kita harapkan seperti itu. Karena ini yang terjebak. Bayangkan seorang ibu ada yang terjebak 141 pinjaman online ilegal. Bagaimana mungkin? Kita minta pada saat pinjaman pertama gagal bayar, jangan coba-coba pinjaman kedua. Jangan coba-coba. Karena pinjaman pertama saja sudah gagal. Pinjaman kedua akan lebih gagal. Karena apa? Yang kita terima itu contohnya tidak sebanding dengan yang kita penuhi. Hutang kita 1 juta, kita yang transfer 600.000. Pengembaliannya menjadi 1,2 juta gitu. Langsung 100%. Jadi masyarakat yang meminjam tidak mampu membayar pada pinjaman pertama, jangan coba-coba pinjam pada pinjaman kedua, tentunya ya. Kemudian juga apabila sudah mendapatkan tindakan teror intimidasi, yang pertama blokir semua nomor kontak yang mengintimidasi, menteror. Ganti-ganti dia, tapi blokir semua. Dan beritahu ke semua nomor kontak kita yang ada di HP kita untuk mengabaikan semua teror itu. Untuk membersihkan nama kita tentunya. Jadi kita tidak tertekan di sana. Dan lapor ke polisi. Kemudian apabila dia masih teror, kita lampirkan laporan polisi kita bahwa saat ini sudah dilakukan proses hukum. Kemudian jangan akses lagi ke pinjol ilegal. Nah ini penting bagi kita agar kita terbebas dari pinjaman online ilegal ini. Kemudian apa yang bisa kita lakukan, solusi yang kita harapkan adalah jangka pendek memang kita terus melakukan edukasi ke masyarakat. Ini edukasi ke masyarakat, kemudian kita lanjutkan pemblokiran situs web aplikasi. Kemudian kami juga mendorong penegakan hukum ya. Penegakan hukum ini perlu karena ini salah satu kunci keberhasilan dari pemberantasan pinjol ilegal ini untuk memberikan efek jerah kepada pelaku. Kemudian jangka menengah panjang kita minta, karena ya pinjaman online ilegal ini muncul ya, kemungkinan juga karena memang
rendahnya pendapatan masyarakat kita, rendahnya akses kepada keuangan. Jadi kita ingin ada program-program yang membuka akses pendanaan yang lebih luas kepada masyarakat. Contohnya masuk ke LKM, lembaga keuangan mikro, atau menjadi anggota KSP, supaya mereka bisa tercukupi kebutuhan dananya. Dan juga ada program peningkatan pendapatan masyarakat. Ini juga menjadi perhatian dari seluruh pemerintah daerah tentunya. Bagaimana meningkatkan pendapatan dari masyarakat di bawahnya sehingga tidak terjebak pinjol ilegal ini. Karena bagaimanapun juga pinjol ilegal ini tumbuh subur karena dua hal tadi. Masyarakat kita kurang terliterasi, masyarakat kita kurang pendapatan kan gitu kan secara ekonomi. Nah, ini harus kita respon sebenarnya. Kemudian perlu undang-undang data perlindungan pribadi, ini sudah dibahas di DPR, kita harapkan segera disahkan. Dan juga undang-undang fintech. Saat ini tidak ada undang-undangnya karena inovasi keuangan digital saat ini sangat maju sehingga peraturannya tertinggal. Nah, ini yang perlu kita benahi tentunya. Kemudian ini diskusinya memang kita cukup singkat juga ya yang kita sampaikan, tapi mudah-mudahan juga tadi bisa memberikan manfaat bagi kita. Kalau tadi kita di investasi legal kita kenal 2L, di pinjol ilegal ini kita di pinjol ini kita kenal 4 tips. Demikian kita diskusi saja. Kami serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tongam. Kita berikan aplaus untuk Pak Tongam. Teman-teman adik-adik yang mengikuti di rumah juga bisa kita berikan aplaus juga untuk Pak Tongam secara online ya. Baik, terima kasih. Jadi seperti Pak Tongam jelaskan tadi bahwa pinjol itu enggak semuanya negatif Pak ya. Jadi ternyata ada 106 pinjaman online yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Jadi pastikan kalau mau pinjam itu di 106 tadi. Kemudian ternyata memang tingkat literasi kita yang kurang, masyarakat yang penghasilannya rendah itu juga mengakibatkan masyarakat kita itu masih mengakses pinjaman online ini untuk memperoleh bantuan finansial seperti itu ya. Baik, kita akan buka sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk kesempatan pertama kami akan berikan kepada penanya yang langsung dari ruangan ini. Kami persilakan apabila ada yang ingin bertanya, silakan dari ruangan ini ada enggak? Oke, sudah ada satu orang penanya, kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Clara dari Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Saya mau bertanya, dengan perkembangan dan percepatan teknologi saat ini memberikan kemudahan dalam melakukan investasi. Namun belakangan ini kemudahan ini justru menimbulkan permasalahan diakibatkan kurangnya tingkat pengetahuan. Bagaimana peran OJK dalam menangani kasus tersebut? Baik, terima kasih Clara untuk pertanyaan berikutnya. Dari sini ada yang ingin bertanya? Oke, ada, silakan satu orang. Setelah itu kita akan buka kesempatan untuk peserta yang dari Zoom. Silakan. Perkenalkan, nama saya Putusri Novitayanti. Saya bertanya, apa wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengawasan terhadap jasa keuangan? Terima kasih. Oke, terima kasih Novita. Berikutnya satu penanya kami ambil dari Zoom online. Silakan ada yang raise hand mungkin yang dari Zoom online. Kita berikan kesempatan bertanya secara langsung. Oke, itu ada raise hand yang baju belang-belang itu. Tadi sudah ada raise hand. Bisa dibuka ini fitur unmute-nya, di unmute aja. Yang tengah Kayak apa? Ya. Baik.
Baik Pak, di sini saya kan selaku generasi milenial nih, di tengah pandemik ini lagi ngetren-ngetrennya tentang investasi sama dunia trading. Nah, kalau investasi mungkin saya nggak pengen bahas terlalu banyak, tapi kalau dunia trading itu bagaimana ya Pak? Apakah itu legal atau ilegal? Karena beberapa platform trading di beberapa aplikasi dia memberikan keuntungan, memberikan keuntungan, maksudnya dia memberikan kepercayaan bahwa lembaganya dia terpercaya oleh lembaga OJK. Nah, jadi pertanyaan saya di sini tuh trading itu sebenarnya legal atau ilegal? Dan kalau memang itu resmi gitu, seperti apa sih sebenarnya cara kerja trading? Sebenarnya itu yang saya sebenarnya kurang terlalu paham. Itu yang ingin saya tanyakan. Baik, terima kasih Pande. Jadi demikian Pak Tongam, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, kemudahan teknologi itu justru mengakibatkan gampang juga masyarakat itu menjadi korban. Dan untuk bagaimana peran OJK meningkatkan kekurangpahaman dari masyarakat terhadap berkaitan dengan kemudahan teknologi ini. Kemudian Novita mempertanyakan tentang apa kewenangan OJK terkait pinjol, kenapa bisa ngurusin pinjol, ini simpelnya Pak Tongam. Dan untuk Pande, kira-kira kalau trading, nah mungkin ini juga lagi marak sebenarnya, banyak YouTuber itu yang banyak iklan tentang trading, robot trading juga lagi marak kan Pak Tongam ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan untuk Pande, trading itu legal atau ilegal kah? Silakan Pak Tongam. Ya, terima kasih. Dari pertanyaan pertama tadi ya, mengenai inovasi keuangan digital ini sebenarnya mempunyai lintas sektor ya. Kalau kita lihat OJK saat ini menangani paling tiga inovasi keuangan digital ya. Yang pertama fintech peer-to-peer lending, pinjaman online ya. Yang kedua ada namanya securities crowdfunding, urun dana. Kalau kita contohnya punya perusahaan startup, kemudian ada platform securities crowdfunding, kita bisa menjual saham kita kepada masyarakat melalui platform itu, securities crowdfunding namanya. Yang ketiga adalah regulatory sandbox. Jadi semua perusahaan-perusahaan inovasi keuangan digital yang belum ada peraturannya, kita masukkan di dalam sandbox untuk diuji ketahanannya, kontribusi pada perekonomian, perlindungan konsumennya seperti apa. Saat ini sangat banyak ya yang masuk regulatory sandbox. Ada agregator, ada inovatif credit scoring, dan banyak sekali. Jadi ini menggambarkan bahwa saat ini para generasi milenial mempunyai inovasi menciptakan pembaharuan-pembaharuan. Kita lihat dulu kayak Gojek kan gitu kan. Ini pembaharuan-pembaharuan di banyak tempat ini sekarang. Jadi seperti pinjol ini. Ini masuk ke regulatory sandbox karena belum ada aturannya. Seperti itu. Nah, bagaimana OJK meresponnya seperti itu tadi? Merespon secara cepat perkembangan inovasi keuangan digital ini melalui peraturan yang saat ini ada 2, pinjol dan securities crowdfunding, dan regulatory sandbox ini. Itu dari sisi OJK. Kemudian dari kementerian-kementerian lain juga seperti itu. Jadi inovasi financial technology ini bukan hanya di keuangan, e-commerce yang saat ini ada. Itu juga merupakan suatu financial technology saat ini. Kita lihat contohnya Tokopedia, Bukalapak. Itu inovasi-inovasi memang merupakan kegiatan-kegiatan yang ada di financial technology. Kemudian e-money saat ini transfer dana di Bank Indonesia. Kemudian di Kementerian Sosial juga saat ini ada charity ya, ada pemberian sumbangan-sumbangan sosial melalui financial technology. Jadi ada di Kementerian Sosial juga. Kemudian juga di koperasi, ada koperasi digital saat ini yang mensyaratkan anggotanya bisa mendaftar melalui e-register. Gitu. Ini juga jadi mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat. Nah, di OJK tadi itu kita respon dengan peraturan regulasi dan juga masuk ke sandbox apabila belum ada peraturan. Jadi ini memang harus ditata ya, harus ditata. Dan ini perlu sinergi dari seluruh kementerian lembaga untuk menata financial technology yang ada saat ini. Dan kita jangan tertinggal. Kemajuan ini sangat cepat, sangat cepat. Dan masyarakat diminta bisa mengikuti perkembangan ini. Mungkin kita belum banyak yang tahu mengenai securities crowdfunding ya.
Coba dibaca di peraturan OJK-nya. Apa sih ini? Siapa tahu kita bisa manfaatkan kan gitu kan, sebagai investor atau sebagai perusahaan yang membutuhkan dana, seperti itu. Jadi inovasi-inovasi keuangan digital ini tentu kita harus barengi dengan perkembangan pengetahuan kita mengenai perkembangan financial technology. Kemudian tadi yang mengenai pertanyaan yang kedua ya, peran OJK untuk pengawasan SJK atau pinjol, khusus pinjol mungkin ya. Jadi pinjaman online ini di negara kita ini yang online ya, muncul sekitar 2015-2016 ya. Dan OJK sangat cepat merespon pada 2016 menerbitkan peraturan OJK 77 nomor 77 tahun 2016. Itu direspon dengan baik. Tapi memang yang ilegal ini sangat banyak. Ini kan kejahatan. Jadi selain saat ini ya OJK kan mengawasi 3 sektor ini. Perbankan, pasar modal, dan satu lagi apa? Ada yang tahu nggak? Sektor mana? Ada yang tahu? Berarti kita belum mengenal OJK kan gitu kan? Tadi perbankan satu, yang kedua pasar modal, yang ketiga? Nggak ada yang tahu ya? Industri keuangan non bank ya. Di sana ada asuransi, ada dana pensiun, ada perusahaan pembiayaan, ada pergadaian, ada LKM. Di situ industri keuangan, ada pinjol di situ. Nah, jadi 3 itu. Jadi ini semua diawasi oleh OJK tentunya. Kemudian yang pertanyaan ketiga tadi mengenai trading ya. Kita harus bedakan antara investasi dengan trading tentunya. Trading ini adalah bagaimana kita berdagang, menjual dan beli pada saat yang memang kita putus menguntungkan kita. Biasanya dalam berdagang ini kan pada saat harga tinggi kita jual, pada saat harga rendah kita belikan gitu. Tetapi yang terjadi saat ini, contohnya di robot trading adalah menjanjikan profit sharing, keuntungan fix. Di sini enggak benar. Perdagangan itu adalah jual lepas, beli lepas. Dan bisa untung, bisa rugi. Robot trading, perdagangan menjanjikan keuntungan yang tetap atau profit sharing. Enggak balance kan secara teori kan. Di sini masalahnya. Jadi masyarakat kita yang ada menawarkan trading, perdagangan forex, perdagangan emas, atau robot trading, atau perdagangan saham yang memberikan keuntungan fix, pastikan itu ilegal. Biasanya modusnya memang pada awal pertama kita masuk dikasih dulu 1% per hari. Contohnya kita masuk 100 juta ya, 1% per hari 1 juta. Uang kita juga itu kan. Kemudian hari kedua dikasih 1 juta, hari ketiga dikasih terus. Harusnya kan sampai 100 kali kan uang kita masih kan. Karena dikasih pada hari ke-10 juga, kita kan rekrut orang ini. Rekrut orang. Lihat, saya kan dikasih terus setiap hari nih, 10 hari. Makin banyak, makin banyak, makin banyak. Dan saya pun top up. Dari 100 juta menjadi 200 juta. Yang terjadi seperti itu. Uang yang dibayarkan kita itu adalah uang kita dan uang orang-orang lain. Pengelolanya itu yang untung besar-besaran. Makanya saya katakan tadi banyak sekali pengelola robot trading ini bukan menjual, berdagang robot trading, tapi justru investasi. Di situ jebakannya. Jadi pada saat ada penawaran robot trading kita disuruh masukkan deposit margin, jangan ikuti. Jangan ikuti. Jangan ikuti. Jadi harusnya seperti tadi saya katakan perdagangan itu keputusannya di kita, investor. Karena banyak sekali rugi. Banyak sekali rugi. Terakhirnya adalah di Suntan Capital ya, Mark AI, berpusat di Surabaya. Itu sudah gagal bayar. Ya memang selama ini ya itu tadi, ya dibayar. Dan mereka itu modusnya sekarang adalah merekrut secara melalui Zoom. Jadi dalam satu Zoom, contohnya ada sekitar 200 orang di sana, dia akan bagi-bagi kelompoknya menjadi 20 kelompok, contohnya 10 orang. 10 orang untuk prospek. 8 orang mereka itu punya hubungan dengan mereka. Hanya 2 orang yang baru. Masuk lagi 2 orang ini gitu. Jadi jangan percaya dengan kelompok-kelompok Zoom seperti itu. Modus mereka saat ini sekarang. Oleh karena itu masyarakat harus paham apabila ada penawaran robot trading yang memisah-misah menjadi beberapa kelompok di Zoom kemudian kita disuruh untuk invest, itu orang-orang mereka semua itu. Paling 1-2 orang yang baru. Yang lainnya adalah orang-orang mereka. Jadi dalam trading tidak ada keuntungan yang fix.
Kalau ada yang menawarkan keuntungan fixed trading, jangan diikuti. Baik, terima kasih Pak Tongam. Jadi demikian jawaban dari Pak Tongam untuk Clara, Novita, dan Pande. Kalau saya simpulkan Pak Tongam mohon izin. Untuk Clara, bagaimana respon kita peran OJK itu dengan penerbitan peraturan yang sesegera mungkin. Kemudian Novita, apa kewenangan OJK? Ini sepertinya kita akan ada sesi edukasi lanjutan Pak Tongam untuk menjelaskan tentang peran OJK secara umum pada mahasiswa di Universitas Ngurah Rai. Kewenangan OJK tadi sudah dijelaskan oleh Pak Tongam, pengaturan pengawasan secara terintegrasi dari 3 industri jasa keuangan, ada perbankan, industri keuangan non-bank, dan pasar modal. Pinjaman online ini kalau di OJK disebut peer-to-peer lending Pak Tongam ya, itu ada di industri keuangan non-bank. Jadi industri yang diawasi oleh OJK. Kemudian jawaban untuk Pande, trading ini sebagian besar tadi disebutkan oleh Pak Tongam itu ilegal. Nah, untuk ikut trading kayak misalkan trading saham misalkan nantinya bisa ikut bisa menginstal aplikasi dari perusahaan efek yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Kalau tidak salah di Ngurah Rai ini sudah ada galeri investasi ya, galeri investasi. Jadi di galeri investasi itu trading saham melalui perusahaan sekuritas yang ada di galeri investasinya itu sudah legal. Jadi ikut di sana aja, nggak usah ikut yang lain-lain. Baik, demikian Bapak Ibu semua, adik-adik semua, berhubung Pak Tongam sore ini akan ada pertemuan dengan Kapolda Bali, Pak. Ya, kami akhiri diskusi kita sore hari ini, tapi sebelum itu silakan Pak Tongam, mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup acara. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Kami terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan Bapak Ibu dari Universitas Ngurah Rai dan Bapak Ibu yang hadir saat ini. Yang paling utama dalam pemberantasan investasi ilegal dan pinjol ilegal ini adalah peran serta masyarakat tentunya. Itu artinya masyarakat kita juga harus berperan. Jangan di satu sisi kita berantas, masyarakat kita tetap terjebak. Oleh karena itu masyarakat diharapkan cerdas investasi dan cerdas meminjam. Demikian, mohon maaf kalau ada yang salah. Bapak Ibu, Om Santi Om. Baik, kita berikan aplaus untuk Pak Tongam. Sekali lagi terima kasih Pak Tongam. Demikian acara edukasi kita sore hari ini dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang terlibat di dalam acara ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kita tutup bersama dengan Parama Santi. Om Santi Om. Cek. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah sesi pemaparan materi serta diskusi bersama Bapak Tongam Lumban Tobing selaku Kepala Departemen Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK Pusat. Semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber dapat kita aplikasikan bersama-sama. Baik Bapak Ibu hadirin, dengan berakhirnya acara sesi pemaparan materi dan juga diskusi, maka berakhir pula lah semua rangkaian acara seminar Bulan Inklusi Keuangan OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara. Mewakili panitia, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa baik yang mengikuti secara offline maupun online melalui virtual meeting. Kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
Recording stopped.